mostly the programs would be like we are really focused on education scaffolding and some those kind of collaborations, and also some students exchange or even research. So by having those kind of collaborations, we are going to list where we have seven programs: history, English, mathematics. Put the programs or put the collaborations based on a name for the second time we would like to use. So there we have some. Oke, kembali lagi bersama kami di Tamsis TV, Medsos Positif. Jadi hari ini kami kedatangan lagi peneliti dari yang peneliti sport tourism. Jadi fokusnya sport tourism di mana itu kemarin? Di Kabupaten Bima. Iya, maksudnya kebudayaannya atau apa? Saya terkait dengan potensi alam. Potensi alam. Oke. Beberapa objek wisata. Ini kami ngobrolin tentang ini aja. Sejauh kalau yang secara sport tourism itu apa kan sudah kita bahas yang pertama itu ya waktu di live di Facebook. Nah sekarang kita coba menurut menurut Pak Raban, ini kan sport tourism terkesan susah untuk diprogramkan ya. Ada kesan itu di sini. Itu kira-kira apa yang dilakukan itu? Oke. Kalau kita berbicara sport tourism, sebenarnya sport tourism ini adalah sesuatu yang baru bagi masyarakat. Sesuatu yang baru bagi masyarakat, tidak hanya di Kabupaten Bima sebenarnya. Itu di skala nasional, apalagi kalau kita melihat di berbagai objek-objek wisata besar, itu sebenarnya sport tourism itu masih ya dalam hal sesuatu yang kurang familiar. Namun ketika kita berbicara atraksi wisatanya yang berkaitan dengan sport tourism, itu sebenarnya sudah lama, apalagi di Kabupaten Bima kita bisa melihat ada seperti pacuan kuda, terus ada pacuan kuda pantai dan lain sebagainya, snorkeling. Nah ini yang menjadi PR besar kita khususnya di daerah di Kabupaten Bima itu, memang untuk mengelola, untuk mengatur semua perkembangan ataupun sport tourism ini yang masih sangat terbatas, sehingga untuk masyarakat itu masih kurang familiar dengan adanya sport tourism itu, sehingga hambatan-hambatan yang terjadi di masyarakat itu masih sangat banyak seperti itu. Oke, berarti sebenarnya masalahnya masyarakat belum ini ya, belum terlalu belum terlalu paham tentang sport tourism. Kalau bicara tentang kalau bicara tentang pacuan kuda itu kesannya tidak ada perubahan kan? Iya. Gitu aja. Iya gak sih? Iya. Itu sudah saya sampaikan juga ke Kepala Desa Panda. Iya, inovasinya nggak ada kan? Iya betul. Sudah saya sampaikan di saat beberapa hari kemarin ketika saya diskusi dengan Kepala Desa Panda terkait yang punya wilayah di sana. Ya. Kesannya orang yang berkunjung ke pacuan kuda itu bukan untuk berwisata, tetapi untuk karena kan orang banyak yang menganggap pacuan kuda di Bima itu kan lebih ke seperti itulah. Sehingga kesannya negatif ketika orang berkunjung ke pacuan kuda, padahal pacuan kuda itu adalah aset wisata yang terbesar di Kabupaten Bima saya rasa, karena tidak semua, tapi itu tidak juga terlihat maksimal kan sebelum kita dikembangkan. Iya betul. Karena apa? Karena nuansa pacuan kuda itu ya arahnya negatif. Jadi untuk mau dikembangkan, jadi misalnya nih kayak di Sumbawa itu kan karapan sapi ya. Betul. Karapan sapi itu kan bahkan wisatawan asing tahu kan momennya kapan. Betul. Pas perayaan apa mereka datang untuk benar-benar hanya ingin menyaksikan karapan sapi. Nah kita bahkan yang warga sini pun tidak tahu kan momentumnya apa, kecuali ada lomba, ada ini kan. Ya terkadang yang nggak nentu juga itu untuk eventnya mau diadakan kapan, event tahunan, apakah event bulanan, itu
Itu benar-benar tidak anu ya? Enggak, Belum ya, belum terjadwal. Belum terjadwal. Dan saya melihat juga di agenda Dinas Pariwisata juga itu belum masuk. Padahal itu sebenarnya bisa dijadikan. Masuk. Nah, itu kan bukan. Terus kalau itu nggak masuk tuh yang masuk apa? Yang Anda lihat di mana? Kalau itu nggak masuk di agenda tahunan, terus yang masuk apa agenda tahunannya? Untuk di Bima. Ya, seperti festival-festival budaya, terus terkait dengan ini karena kita suasana Covid, jadinya semua anggaran itu dibatasi. Dan sebenarnya kan Dinas Pariwisata itu punya kalender wisata. Jadi setiap tahun itu mereka punya agenda-agenda. Nah, tetapi tahun 2021 ini tidak muncul, tidak ada. Iya, seperti itu. Oke, ini kita dari tadi bahas ini, kita lebih ke ini, coba kita bahas lagi tentang pandangan Anda ya. Ini selain itu kan tentu saja ada pengembangan lain tapi itu sudah tersentuh belum sih? Kayak misalnya yang katanya wisata baru itu apa? Wisata baru, sport tourism yang snorkeling. Oh iya, di Nisabea itu. Nisabea itu kan bagus kan? Saya lihat video-videonya di Facebook, di YouTube, ada juga yang ngupload. Itu kalau ini saya berbicara terkait dengan hasil riset saya juga. Saya mendapatkan temuan itu memang masyarakat itu masih belum bisa menerima adanya atraksi-atraksi wisata. Ya, konteks ketidakterima ini seperti apa nih? Iya, kalau kita berbicara terima dan tidaknya, jelas masyarakat itu terkadang masih banyak yang pertama, kita bisa ambil contoh di objek wisata di Langgudu itu, di Nisabea. Itu sebenarnya itu wisata yang objek wisata yang sangat berpotensi, yang bisa dikembangkan. Apalagi itu sport tourismnya sangat luar biasa. Di sana ada atraksi sport tourismnya itu, sehingga di sana di awal dikembangkan itu masyarakat Bima itu sangat penasaran di sana. Tetapi makin kesini karena semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung, ternyata masyarakatnya salah salah memanfaatkan. Nah, sehingga ini gimana ini salah? Ini saya berbicara ini aja terbuka. Ketika saya menanyakan bagaimana dengan dukungan pemerintah terkait dengan adanya ketika saya menanyakan ke pengelolanya, penanggung jawab pengelola Nisabea itu, dukungan pemerintah, ternyata mereka itu tidak ingin menerima masuknya pemerintah karena mereka menganggap itu adalah punyanya mereka. Nah, sehingga saya bentar saya masih nah ini makanya saya tanya kembali ke Dinas Pariwisata bagaimana terkait dengan Nisabea, dan ternyata ya masyarakat yang mengelola di sana tidak mau diikut campur oleh pemerintah, khususnya di Dinas Pariwisata, karena mereka mau mengelola sendiri gitu. Mau mengelola sendiri, padahal kalau dalam yang jelas dalam ilmu manajemen itu kan nggak bisa untuk dikelola sendiri, itu harus ada mitra, harus ada stakeholder. Iya, ada stakeholder tertentu. Ya, karena itu kan bagian pemasaran juga itu kan ada di Dinas Pariwisata. Tentu harus ada mitra, tetapi cuman ya kita lihat sampai sekarang kan di sana sudah tanpa aktivitas di sana. Dan turis-turis asing atau turis-turis luar, yang maksudnya luar daerah, itu kan biasanya kalau mau tahu event atau daerah wisata apa di suatu tempat kan mereka googling tuh, ketemunya biasanya kan webnya Dinas Pariwisata kan. Jadi kalau tidak teragenda di sana kan kelolosan juga. Nah, itu makanya ya kita lihat buktinya sekarang di Nisabea itu sudah tidak aktif, sudah tidak ada lagi wisatawan yang berkunjung. Karena saya baru 2 bulan kemarin melewati ke sana, itu kan saya coba menelusuri ke Karampi, itu ternyata di Nisabea itu sudah sepi ya? Sudah sepi sama sekali. Berarti salah satu alasannya itu? Iya, karena mereka tidak mau menerima datangnya pemerintah. Mereka ingin mengelola sendiri jawabannya. Nah, itu yang sulit untuk dikembangkan. Kita lihat juga misalnya saya berbicara terkait kesiapan masyarakat. Kita lihat di
salah objek wisata di Pantai Wane misalnya seperti itu. Ini kan orang mau itu banyak yang tertarik loh dengan banyak dan banyak yang penasaran juga. Betul. Cuman ini cuman yaitu karena masyarakat itu menganggap bahwa datangnya wisatawan-wisatawan yang berkunjung itu sebenarnya mereka tidak menganggap ini adalah momentum mereka untuk meningkatkan ekonomi kreatifnya. Tidak sampai ke arah sana. Tetapi mereka menganggap ini momentum untuk memanfaatkan masyarakat yang berkunjung untuk hal-hal yang negatif seperti kriminalitas dan lain sebagainya. Iya, kalau kita lihat beritanya, beberapa berita kemarin lumayan banyak juga itu yang upload di media. Betul. Misalnya ada pemblokiran jalan dan lain sebagainya. Ada ini juga yang diupload di Facebook kalau nggak salah, parkir berapa puluh ribu itu mobil 50.000 atau berapa. Iya, itu benar. Mobil itu 50.000, sepeda motor 20.000. Misalnya ini saya sampaikan, ini saya dapat cerita ini dari kasus teman di lingkungan kampung. Ternyata mereka itu jika tidak parkir di tempatnya, lahannya mereka wassalam sepeda motornya. Itu makanya ini kesalahan dan kelemahannya di sana tidak ada pengelola. Itu pengelola dan juga tidak ada pengelola, tidak memiliki maksudnya organisasi yang jelas. Tapi itu kan bisa sebenarnya melalui Pokdarwis, kemudian kelompok pemuda atau kelompok-kelompok pariwisata desa. Cuman Pokdarwisnya kayaknya belum terbentuk. Nah itu makanya kan bisa lewat sana kan harusnya. Itu kelompok sadar wisata. Iya. Harusnya seperti itu. Saya juga lihat nih, bicara tentang snorkeling dunia bawah laut ya. Itu ada komunitas yang di Bima ini cukup ini loh Pak Wan, cukup intens untuk menjaga ekosistem, kemudian menggali tempat-tempat mana yang bagus untuk jadi spot menyelam itu. Yang terbaru kemarin, saya kan kemarin ke wilayah Soromandi. Saya main ke Benteng Asakota. Nah, di sana itu ternyata sedang ada konservasi ya terkait menanam terumbu karang itu apa ya, konservasi ya Hah? Transportasi ya. Benar nggak sih saya sebutnya? Nah itu masih ada itu untuk event tanggal 78. Mereka menemukan di sana itu ada nemo ikan yang butuh diselamatkan dengan terumbu karang. Karena di area itu dulu kan pemboman kan masif dulu itu. Tapi sekarang udah mulai mereda lah cara-cara menangkap ikan dengan cara itu. Nah, maksud saya ada nggak sih hasil riset kemarin Pak Araban ini yang sedikit mengutip bahwa keterlibatan komunitas-komunitas ini dalam membuat sport tourism wisata baru ya, itu ada nggak sampai ke sana teman? Saya sudah mau nulis terkait dengan jelas untuk pengembangan ini harus ada keterlibatan semua kalangan, mulai dari tingkat pemerintah, terus masyarakat dan para komunitas-komunitas, karena komunitas-komunitas ini kan sebenarnya banyak. Nah tadi seperti Pokdarwis, terus ada komunitas-komunitas menyelam dan lain sebagainya, yang snorkeling. Nah sehingga cuman yang menjadi permasalahan di Bima ini kurang solid untuk kerjasamanya. Misalnya saya dapatkan di lapangan itu ternyata masih jalan sendiri. Apanya? Untuk masing-masing, misalnya pemerintah jalan sendiri, komunitas jalan sendiri, dan masyarakat pun jalan sendiri. Seperti itu kita bisa lihat tadi contoh di di Wane, terus di Pantai Lariti. Pantai Lariti pun sekarang kan sudah tidak terurus. Nah karena apa? Karena yang saya tindak lanjuti ke teman-teman Pokdarwis di Pantai Lariti setelah saya kembali di Bima, saya sudah penelitian, mereka sudah rapi, sudah bagus. Ternyata 2 bulan kemudian saya menindaklanjuti, ternyata
Pokdarwisnya ada Pokdarwis tandingan seperti itu. Makanya ini masyarakat banyak ini yang kan jadi penyakit kita Betul. kadang-kadang Pak Wan Iya. ya. Jadi ketika melihat ada sesuatu yang menguntungkan, betul. Nah, kemudian kita ngambil celah untuk iya. Tidak malah mendukung Tidak seharusnya, mendukung. tidak malah mendukung. tidak bersinergi, Nah. kemudian membuatnya semakin besar. Makanya saya kaget ketika saya tanya gimana kelanjutan untuk ini program-program yang ingin kita lakukan, ternyata malah katanya sudah ada Pokdarwis yang tandingan, jadinya kita juga malah mundur semua. Nah, Pokdarwis tandingan ini malah ternyata ya hanya mencari sesuatu saja. Oke. Jadi lumayan banyak juga ya tantangannya dari psikologi, dari pengetahuan masyarakatnya, Betul. kemudian keterlibatan masyarakatnya, Betul. kemudian faktor lain yang membuat ya faktor keuntungan dan lain-lain Betul. yang membuat mereka juga dan khawatir dicaplok keuntungannya oleh online juga. Ini kekhawatiran masa. Jadi pure sekarang sebenarnya pengetahuan kita tentang manajemen dan tentang sport tourism yang dinilai relatif masih minim ya. Iya, masih minim. Padahal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif masif enggak sih untuk program-program itu Sangat. sekarang? Iya. Bima itu jadi jalur yang mau dikembangkan, mau dihidupkan kan? Iya, karena ini kan Bima ini kan sebenarnya kalau kita berbicara letak geografisnya ini kan daerah transit point. Ditambah lagi kita kan ini sebentar lagi Iya, di Lombok misalnya. GP. Nah, GP itu kan MotoGP itu kan pasti orang terpusat ke Lombok. Iya, Lombok, dan orang ingin berwisata kan di sekitar Lombok. Iya. Nah, dan ini kesempatan seharusnya di Bima itu untuk berkembang mengembangkan juga, seperti menunjukkan itu. kita punya apa ini yang Iya. bisa dikunjungi nanti ketika GP itu mulai diadakan. Kan turis-turis kan tidak hanya Indonesia, luar banyak kan. Betul. Bayangkan puluhan ribu orang yang datang untuk menonton, mereka tentu ingin menikmati hal lain. Iya. Nah, Bima siap nggak? Nah. Bima siap nggak menurut Anda? Kalau kita berbicara Bima siap enggak, kalau secara saya secara pribadi ya belum siap, karena dengan keadaan seperti ini ya sangat kompleks permasalahannya, dimulai dari yang permasalahannya potensinya besar, potensinya siap, cuman keadaan masyarakat yang masih sangat minim. Nah, inilah tugas apalagi Kita bersama. kita bersama, khususnya saya sebagai yang fokus di bidang sport tourism ini, untuk memberikan kesadaran ke masyarakat bahwa dengan hadirnya atraksi-atraksi wisata ini ya bisa meningkatkan ekonomi kreatif tadi. Iya, bagi teman-teman yang tidak tahu, Pak Raban nanti itu ada mitranya juga, ada teman perjuangannya Pak Dr. Hairul Amar juga di sport tourism di kebudayaannya, dan juga nanti ada Dr. Irfan juga yang akan berpartisipasi. Mereka bertiga ini duta kampus STKIP Taman Siswa Bima untuk mengembangkan sport tourism, atau apa ya bahasa yang tepat ya, membina ya, membina wilayah-wilayah tertentu untuk pengembangan sport tourism. Jadi diantaranya Pak Raban ini juga sekedar informasi, saya sudah menyampaikan juga ke teman-teman Pokdarwis Panda, karena kebetulan saya kan membina adik-adik mahasiswa yang DPL dosen untuk pengabdian di sana. Nah, ini kita sedang merancang, ya sebenarnya saya tertarik dengan tawaran yang dengan Pak Ketua itu dulu itu. Ada dari kampus ya. Iya, lari dengan sampah itu. Oh, lari maraton. Iya. Sambil ngumpul sampah. Nah, ini yang saya yang saya tawarkan ke Pokdarwis Panda itu, untuk yang lari dengan sampah tidak harus maraton, cukup dari dengan daerah Panda saja, dari jalur daerah Kelaki, Pantai Kelaki, start Pantai Kelaki sampai finishnya di Taman Panda. Karena setelah mahasiswa saya itu melakukan observasi, ternyata sampahnya itu berserakan di pinggir pantai itu. Apalagi itu kan banyak warung-warung. Nah, itu makanya. Nah, mereka buangnya di mana tuh? Nah, kita melihat di sana. Ini juga. Ya. Ada nggak pemerintah menyediakan ini, kelihatannya ada nggak disediakan tempat untuk buang sampah? Nah, apa istilahnya apa ya istilahnya, yang kontainer sampah di sana disediakan nggak? Itu tidak muncul di sana, tidak terlihat. Makanya iya. Ya di mana ada pusatnya manusia, ya disitulah pusatnya sampah sebenarnya. Ini catatan buat, nggak tahu ini saya yang ngadain itu sebenarnya pemerintah desa atau kabupaten sih itu Taman Panda?
kabupaten ya? Pemerintah kabupaten. Iya, kalau sediain tempat wisata, sediakan juga namanya kontainer untuk sampah. Jangan tempatnya aja, orang kan numpuk, sampahnya juga bingung mau dibuang kemana. Betul. Iya, jadi kita kalau ini catatan ya. Betul. Jadi kalau mau buat sesuatu, sediakan Iya. juga tempat sampahnya. Jangan orang disuruh numpul, disuruh makan-makan di sana, sampahnya tidak disediakan. Karena Tempatnya. di mana pusatnya manusia itu ya Ya, di pusat situ sampah. tempat. Oke, jadi gimana rencananya itu akan juga dilakukan? Di sana akan mudah-mudahan nanti ya kita sedang mencari mitra juga untuk biar lebih apa namanya ya sedikit ada ya wahnya. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan program mahasiswa itu. Karena kita minta bermitra dengan Pogdarwis pilot project ya mungkin. Iya, seperti itu. Kita bisa ngadain lebih besar jika memungkinkan, ini kan PPKM juga. Betul. Lebih besar ya. Nanti lah setelah ini kalau ingin dianggap bagus, layak dijalankan ya kita jalankan. Iya. Ini saya sedikit sampaikan juga permasalahan yang terjadi di Bima. Ini yang sebenarnya masalah aksesibilitas. Kalau kita berbicara akses ya kita berbicara potensi wisata itu sebenarnya potensi-potensi yang berada di daerah-daerah pelosok sebenarnya di Bima ini. Misalnya kita melihat ini potensi baru itu yang berada di di Desa Laju. Desa Laju itu ternyata di Desa Laju itu tidak ada salah satu dusun yang berada di seberang pantai dan dia harus lewat dari kantor Desa Laju ke dusun, salah satu dusunnya itu harus nyebrang menggunakan bot. Nah kalau enggak kita lewat jalur darat yang lewatnya lewat jalur Monta ini. Nah jalur Monta dan jalannya sangat luar biasa. Wah sangat sudah ada fotonya? Saya sudah ke sana. Ada fotonya? Ada. Nanti kirim ya. Nanti kami tampilkan di sebelah mana fotonya nanti. Iya, untuk sini mungkin nanti. Ya? Untuk pantainya itu sangat luar biasa. Itu objek wisatanya yang baru yang ingin dikembangkan oleh teman-teman dari Dinas Pariwisata. Namun ya tadi kelemahannya, kekurangannya itu tadi masalah aksesnya. Ketika orang ingin berkunjung ya bingung juga mau lewat jalur mana. Kalau mau lewat jalur laut misalnya nyebrang itu sekitar 40 menitan. Sudah ada itunya, sudah ada fasilitasnya enggak? Transportasinya enggak? Belum. Dari mana? Itu untuk laut? Ada karena itu memang aksesnya tantangannya apa? Ya, tantangannya apa? Ya tantangannya masalah. Nah, dari pelabuhannya itu dari dermaga ke objek wisatanya itu yang tantangannya juga jalannya yang itu yang masih sangat jauh, sangat mendayu-dayu ya. Butuh kekuatan lebih untuk sampai sana. Iya. Oke, sepertinya obrolan kita akan berlanjut di mungkin lain waktu. Iya, kita kupas itu informasi dari tim kami ada itu yang di tempat sampahnya yang di Panda itu tapi belum memadai ya. Besar nggak sih? Masih kecil. Di mana sebelah mana? Di Taman Panda. Ada kaleng-kaleng itu. Bukan. Oh. Itu kan kalau orangnya sadar mau buang sampah di sana kan? Tingkat kesadaran kita besar nggak sih untuk buang sampah di tempat? Coba dilihat di ini hasil kemarin. Enggak, ini kalau yang di sana, kalau di tempat makannya ada tempat makannya itu kan baru di Peruganya kan, di sananya kan, di sana kan masih minim. Pun ada orang kan cuman bawa air minum kan ke sana, iya kan? Yang paling penting itu kan di tempat makannya. Kalau Pak Rizal memperhatikan, di tempat makan itu kan di belakangnya tempat makan kan ada ya danau kecil seperti itu kan. Nah, dan di situ tempat sampahnya, Pak. Iya, numpuk di situ. Nah, numpuk di situ. Jadi boleh masuk. Kan kebetulan nih saya suka banget mampir makan siang di pantai Kalaki. Ya. Kalau pas airnya itu naik, itu nggak kelihatan sampahnya. Tapi kalau pas airnya turun, surut. Itu sampahnya dari ujung ke ujung bisa sampai sekali diangkut. Nah, disitulah temuan
ada demo mahasiswa kemarin ketika observasi. Nah, maka saya sampaikan ya lebih baik Mungkin kita, biar lebih menantang itu larinya lari pesisir, ngikutin garis pantai. iya nanti Jadi kita nggak di jalan larinya. iya nanti garis kita pantai. bisa buat desainnya seperti apa nanti. Tapi untuk Itu perencanaannya ya lari Iya. dengan sampah itu. Iya, lari dengan sampai bagus juga itu. Asik ya. Ya Kalau mudah-mudahan bisa bayang- sana itu. Mereka bawa karung, berarti bayangkan kalau ada 20 peserta, mereka bawa 20 karung, yang setiap karung itu anggap saja 5 kilo sampah kali 20, lumayan itu. Cukup satu kresek 2 kresek, Pak. Satu orang. Atau jadi lumayan juga itu. Itu bisa juga jadi catatan. Kemarin memang sempat ada ngobrol juga pihak kita Taman Siswa dengan NTB Solution Center NSC untuk lomba lari sport tourism, tapi yang maraton bawa sampah itu. Cuman karena ya kendala-kendala pandemi ini, jadi tapi mudah-mudahan pilot projectnya bisa dikerjakan sama Pak Raban itu di lokasi KKN. Mudah-mudahan ada yang mau 17-an. bermitra ini. Enggak, belum sampai 17. Wah, ini kampung sehat, bisa lah kita colek-colek sedikit Polres Bima ini. Ayolah gabung dengan kami ya, dengan Oh, Pak iya. Raban ya. Nanti Siapa? kami iya. Polres Kampung Bima di sehat. sana. Di samping Iya, Polres Bima itu kan ada Betul. ada ini cukup sekali juga itu. Iya. Lumayan juga kali itu ya kelihatannya ya. Lumayan kalau pas kita lewatin itu. Lumayan menyengat juga itu ya. Iya bisa juga kita colek-colek Polres Bima nih untuk buat kegiatan. Kampung sehat juga di Iya, Pandang kampung betul. sehat ya. Iya, kayaknya semua desa kampung sehat itu. Oh, ya bisa juga dicolek itu. Kita colek-colek untuk berpartisipasi. Ayo Pak Polisi, kita gabung untuk lari sehat, bawa kantong kresek isi sampah. Iya. Oke, terakhir Pak Ban, sebelum kita menuntaskan obrolan ini, selain wisata juga kan kita punya kebudayaan nih. Iya. Singgunglah sedikit masalah kebudayaan. Peluangnya gimana sih untuk mendatangkan wisatawan dari budaya ini? Pengembangannya seperti apa sih? Kalau kita berbicara budaya, jelas semua daerah itu memiliki budaya sendiri, dan kita juga punya budaya khas. Ya, misalnya seperti tadi kalau kita mau nyambung dengan sport tourism itu, misalnya itu hasil risetnya Pak Dr. Amar itu terkait dengan tumbuh tuta, taji tuta. Coba tuta Iya. Wawo ya, Wawo. Iya, taji tuta itu sebenarnya itu adalah salah satu atraksi khas yang tidak Di dimiliki dunia daerah. dunia Ya, nggak tidak ada dimiliki dunia. daerah. Dunia kayaknya cuma di Wawo. Wawo. Nah, makanya ketika Pak Dr. Amar mempresentasikan hasil risetnya dan bahkan profesor-profesor yang sebagai penguji itu kaget dengan ada atraksi sport tourism seperti ini. Nah, cuman yang menjadi kendala tadi pemasarannya yang masih belum maksimal seperti itu, karena jelas ketika ada atraksi harus ada pemasaran juga, Pak, biar atraksi ini bisa dikenal ke Berarti memang kerja kalangan. keras, kerja yang cukup ini ya, banyak mitra juga ya. Iya, Maksudnya harus. keterlibatan pemerintah. Betul. Kemudian Kominfo juga ini penting. Iya, Kominfo betul. karena kan sekarang semua serba digital. Betul. Ini yang paling banyak, yang Iya. paling mungkin kan Kominfo juga ini kan. Kominfo. Iya. Ayo Pak Kominfo ikut. Oke, jadi sebenarnya untuk tadi sangat mungkin juga untuk dikembangkan ya. Sangat besar budaya Bima ini kan banyak yang khas-khasnya seperti Oke, itu. bagi yang belum kenal siapa Pak Dr. Hairul Amar, nanti saya simpan foto sama link Facebooknya di mana? Di sini, di bawah ya, di sini, nah, di sini nanti. Oke, kita ngeditnya di sini nanti ya fotonya. Oke, waktu kita sudah berlalu, kami akan segera membahas banyak hal juga di pekan depan ya. Mungkin Pak Raban juga bisa datang lagi lah. Siap, aman. Bawa Kalau saya undangannya Pak Rizal ini selalu siap dengan kondisi apapun. Oke, kita tutup obrolan kita pada siang hari ini. Bagi yang teman-teman yang ingin bertanya atau ingin memberikan pendapat, langsung aja di kolom komentar. Jika ada juga yang ingin, Bang, bisa bahas ini nggak sih? Bahas ini nggak sih? Ya, kasih aja di kolom komentar. Nanti kami akan cari siapa pemateri yang cocok atau bahasan yang cocok.
Silakan titip pertanyaan, titip komen lah, komen, like dan shock breaker. Dan jangan lupa share. Subscribe. Dan jangan lupa share. Oke, terima kasih. Ini kita punya slogan, salam medsos positif. Terima kasih. Taman Siswa, salam medsos positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.